Tergantung apa yang digantung. Kalau digantung perasaan nanti sakit. Nggak bercanda. Masih remaja, oke? Ya, tadi Masih remaja. agak mikir tuh remaja aja. Jangan ngejat, masih remaja. Belum kepala 3. Jiwa. Lalu introvert terus dijauhin gitu ya. Wih. Gua sebenarnya Wih. mulai dari besok atau mulai dari sekarang juga. Mulai Dari kalau bisa sekarang. sekarang kenapa harus besok? Iya. Kalau habis Halo guys, welcome back to History Podcast, di mana kita akan membahas tentang ceritaku, cerita kamu, dan cerita kita semua. Oke, saya hari ini ditemani sama Cele. Kita akan membahas tema yang agak-agak rumit ya, Cele. Ini sebenarnya tema hari itu banyak pengertiannya, jadi tergantung sudut pandang ya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita akan diskusi dari sudut pandang kita masing-masing. Kita akan membahas apa? Ignorance people. Nah, jadi hari ini kita udah ada tamu spesial nih. Tamu yang udah lama juga mungkin gak kelihatan. Nah, ini dia ada Korobi. Hai. Nah, gimana nih kabarnya Korobi? Sehat ya belakangan ini? Puji Tuhan. Kesibukannya lagi apa nih belakangan ini kok? Lagi sibuk latihan Natal. Oh, sibuk latihan Natal ya? Sibuk latihan Natal. Ini tayangnya sebelum atau sesudah Natal? Gak tahu. Pokoknya lagi sibuk latihan Natal aja udah. Oh, oke. Pokoknya di masa sekarang ini ya. Iya, di Oke, masa saat ini. Oke, Korobi, kita akan membahas tentang ignorance people nih. Nah, kalau dari sudut pandang Korobi sendiri tuh, ignorance people tuh pengertiannya kayak gimana sih menurut Korobi? Dari sempat yang baca-baca artikel ya, bicara soal ignorance people, itu bicara orang yang nggak punya pengetahuan. Tapi untuk khusus yang ignorance yang mau kita bahas ini kan kemarin dapat saran dari sutradara ya, bahwa ignorance yang kita mau bahas hari ini adalah ignorance tentang orang yang nggak peduli dengan omongan orang. Jadi kalau menurut Korobi, kalau misalnya bicara apa itu ignorance people adalah orang yang ya bodo amat lu mau ngomong apa, gua pikir ini bener ya ini gua akan lakukan. Jadi kayak yang orang-orang nggak peduli sama sekitar ya. Betul. Lu mau ngomong apa, gue punya prinsip sendiri, Betul. gue akan gue lakuin sendiri. Betul. Gitu ya. Lebih ke situ. Kalau menurut saya sendiri, kalau ignorance people sih dia kayak lebih orang yang suka, kurang lebih sama sih poinnya harusnya. Kurang lebih dia lebih suka menyendiri sendiri, terus nggak suka berbaur sama orang. Kalau dari yang saya pahamin ya. Terus Nggak suka juga berbaur ya dia. mungkin dia menghindari orang-orang, nggak suka berbaur buat bersosialisasi gitu, kemungkinan ya. Nah, kalau dari Cele sendiri ada sudut pandang lain? Mikirnya kayak intinya mungkin ignorance people tuh orang yang cuek gitu. Yang cuek kayak ya. Mungkin kalau misalnya Korobi tadi bilang kayak dia kekeh sama pendiriannya, bahkan mungkin kalau di kepala A ya bisa jadi ignorance people tuh bahkan nggak mau debat, kayak bodo amat gitu. Gue punya pendirian ini, ya udah kayak gue nggak peduli sama pendirian lu gitu loh. Kayak yang I pikir gitu ya. Oh gitu ya. Yang Korobi lu gitu. Yang Korobi pikir malah ignorance people adalah dia berani mempertahankan prinsipnya, bodo amat orang mau perasaannya kayak mau sakit hati atau enggak. Jadi menurut yang ini dari sudut pandang ya, ketika ketemu orang, berarti banyak banget ya pandangan tentang ignorance people dari ini pun berbeda-beda ya kita ya. Kalau dari kau kan kayak orang yang dia benar-benar ngerasa dirinya benar, ya gue bodo amat perasaan lu kayak gimana sih, terserah lu mau ngerasain apa, yang penting gue nganggap diri gue benar. Tapi kita sama-sama mikir kayak ignorance people tuh yang emang bodo amat gitu ya. Bodo amat, sama. tapi bodo amatnya beda versi nih. Tapi menurut Korobi sendiri kayak apakah setiap orang itu punya sisi ignorance atau gimana? Menurut Korobi ya. Tetapi tergantung apa yang digantung. Kalau digantung perasaan nanti sakit. Gak bercanda. Ciu-ciu. Enggak. Tergantung dari tadi kan kayak point of view Korobi bahwa ignorance people adalah orang yang gak peduli. Korobi dulu sempat pernah di titik seperti itu. Punya prinsip. Ketika prinsip Korobi gak sesuai dengan apa yang orang lain lakukan. Terus contoh kayak ada hal nih. Stepnya tuh sebenarnya seperti ini. Ketika dulu Korobi kalau misalnya dia nggak melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya, Korobi akan langsung, lu nggak seharusnya begini, lu begini, nggak peduli perasaan dia. Nah itu tipe Korobi. Nah ignorance Korobi itu dulu. Nah mungkin ignorance orang-orang kan berbeda-beda.
Ada yang kalau misalnya introvert, ya bisa jadi dia ignorance-nya adalah dia nggak mau terlalu cari Berbaur. masalah dengan orang, nggak Iya. bisa berbaur gitu kan. Itu Lebih kalau suka dari sendiri. Korobi sih. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari saya mungkin yang semua orang punya sisi ignorance pasti, tapi mungkin besar kecilnya tergantung masing-masing. Betul. Ada yang memang menonjol banget ignorance-nya, ada yang memang kalau dalam keadaan tertentu aja dia baru mengeluarkan sisi ignorance-nya. Mungkin kalau lagi capek atau lagi apa baru dia keluar sisi ignorance-nya. Iya, pas lagi udah burn out ya. Mungkin bisa jadi juga. Jadi kapasitas maksudnya sisi ignorance-nya dia ada yang dominan banget, ada yang muncul saat-saat tertentu kalau menurut saya. Kalau menurut Aya juga sih kayak semua orang tuh punya sisi cuek, sisi bodo amat sama satu hal gitu. Kalau Aya sendiri mungkin Aya belajar buat bodo amat sama orang-orang yang menyampaikan kata-kata yang bertujuan untuk menjatuhkan gitu. Oh, kayak mungkin beberapa kali di sebelah situ jadi ignorance, belajar buat ignorance gitu. Tapi mungkin di dalam konteks di sini walaupun semua orang punya sisi ignorance, tapi Aya masih bingung gitu kayak apa sih yang membedakan kita yang punya sisi ignorance sama real ignorance people gitu. Kayak apakah tingkatnya atau gimana? Kalau dari Korobi, menurut Korobi ya, bicara soal orang sampai dicap sebagai ignorance people adalah ketika dia ignorance-nya itu memberikan dampak negatif. Atau mungkin terlalu sering munculnya. Bisa jadi. Kesehariannya Iya, gitu kesehariannya. Bisa jadi. Tapi munculnya pun kalau misalnya dia bodo amat supaya jangan sampai menghindari konflik ya, itu kan positif ya. Ketika dia melihat ada sebuah konflik, dia berusaha untuk menghindari. Sebenarnya nggak bagus juga kalau kita terlalu sering menghindari konflik. Padahal kan konflik itu kan membangun. Ketika kita dapat konflik, itu akan menjadi pembelajaran buat kita supaya kita tahu nih, oh ternyata seperti ini bisa menjadikan konflik. Ini kan bisa supaya kita bisa bangun lagi kan, maksudnya supaya kita bisa semakin memperbaiki diri lagi. Oh jangan seperti ini. Nah, bicara soal ignorance yang benar-benar dicap sampai ignorance itu, ya bisa jadi keluar dari yang dia sering dia keluarkan. Tapi menurut Korobi adalah ketika ignorance-nya itu udah membuat dampak yang negatif. Sampai membuat orang lain tidak nyaman pertama, membuat orang lain merasa kok lu terlalu gini banget sih, kayak terlalu self ego nggak sih kalau ignorance itu? Kayak lebih ke maunya gua aja. Iya, maunya. Terus kayak ya udah bukan urusan gua, ngapain gua urusin, bodo amat, pusing-pusing lu sendiri. Padahal kita sebagai remaja-remaja yang masih remaja, oke? Ya, tadi Masih remaja. agak mikir tuh remaja aja. Jangan ngejat, masih remaja, belum kepala 3, oke? Jiwanya masih remaja. Belum kepala 3. Udah langsung tahu nih muka-mukanya udah kelihatan soalnya. Sebagai remaja yang takut akan Tuhan ya, harusnya memang memiliki empati yang tinggi. Bukan malah mementingkan self ego kita, self center kita. Jadi buat Korobi ketika dia sampai sudah dicap dari ignorance ya, berarti dia udah membuat keresahan. Udah menunjukkan dampak negatif. Lebih ke situ sih kalau menurut Korobi. Karena mau dari pengertian apapun tentang ignorance people ini dari sudut pandang manapun, karena kalau terlalu sering itu kena ke orang lain, pasti ujung-ujungnya dampaknya pasti negatif. Betul. Mau dia yang cuek sama sekitar, nggak mau berbaur, pasti kan ujung-ujungnya negatif. Ah, gue nggak mau temenan lah sama dia, ribet orangnya. Kalau diajak-ajak apa-apa nggak mau, diajak ngomong gue dijutekin gitu misalkan. Itu kan pasti ujung-ujungnya negatif, makanya bisa sampai dicap ignorance ya, kurang lebih kayak gitu ya. Bahkan kayak bukan cuma berdampak negatif buat sekitar, tapi buat diri dia juga. Diri sendiri. Belum tentu, tergantung. Tapi siapa tahu dia nyaman sama diri hidupnya yang begitu. Kayak terlalu introvert terus dijauhin, gitu ya. Gue sendiri gue di sini. Lebih tenang hidup gue. Mungkin juga dia nyaman, makanya dia begitu. Makanya dia sengaja ya, jadi ignorance people. Mungkin. Settingan ternyata. Mungkin. Itu mungkin strategi dia, biar dia bisa tetap nyaman sama dirinya sendiri. Tapi menurut kalian kalau sampai ada orang yang ignorance kayak gitu, menurut kalian dia udah di kategori sombong gak sih? Gak bisa bilang, karena sebenarnya harus kenalin, mau dia se-ignorance apapun, kita kan harus tetap kenal orangnya dulu. Tapi kalau orang yang gak mau dikenalin gimana? Nah itu susah sih buat di-reach, tapi mungkin kita gak bisa ngejat sombong, karena
mungkin siapa tahu yang kayak tadi Ai bilang, dia tuh memang bagaimana caranya ya biar gua nyaman sendiri gitu. Gitu. Misalkan dia masuk ke dalam suatu komunitas, tapi tujuannya bukan buat berbaur. Kayak misalkan dia masuk ke lingkungan gereja, memang dia tujuannya mungkin cuma mau ibadah aja. Tapi kalau diajak berbaur dia kurang suka atau mungkin merasa tertekan begitu. Ada aja orang yang kayak gitu, jadi kita kan nggak bisa ngejudge dia itu sombong. Harus lihat dari orangnya dulu sih sebenarnya. Iya, ini dari sudut pandang kalian ya. Kamu kalau dari Cale gimana? Kalau Ai justru malah mikirnya kayak orang yang ignorance bisa jadi sombong. Karena kayak namanya juga ignorance ya, bodo amat, namanya juga cuek. Kalau misalnya kayak yang tadi dari Korobi, dia dari sudut pandang Korobi kan bilang ignorance people tuh kayak kalau misalnya dia punya pendirian, dia udah pendirian dia gitu kan yang dia kekehin. Dan menurut Ai, kalau misalnya dia pendirian dia sendiri yang dia kekehin dan dia nggak mau menerima pendirian orang lain, pendapat dan sebagainya, menurut Ai itu termasuk sombong karena kayak bisa jadi dia ngerasa gue udah paling benar, gue udah paling hebat, udah bodo amat, nggak usah ngasih tahu gue apa-apa gitu loh. Dan kayak gue nggak mau tahu apa-apa, jadinya dia cuek, bodo amat, jadi bisa dibilang sombong gitu loh. Iya, ini dua sudut pandang jadi yang masuk berbeda. kategori sombong kalau ikut dari point sudut of view-nya pandang pengertiannya Korobi ya. Tapi kalau dari point of view-nya Ricky atau point of view-nya seorang introvert, rata-rata kan yang menjauhi konflik introvert. Iya harus. Rata-rata orang yang mempertahankan prinsipnya itu adalah ekstrovert. Introvert versus ekstrovert jadinya. Jadi ignorance introvert versus ignorance-nya ekstrovert gitu ya. Makin luas ya topiknya ini. Jadi kalau berarti nggak bisa semua orang dibilang sombong ya berarti ya dari dua sudut pandang yang berbeda kita bisa melihat. Kita bisa lihat dari hasilnya, hasil outputnya dia. Kalau dia cuman sekedar diem menyendiri itu kita nggak bisa bilang dia sombong. Tapi kalau misalkan ada orang ngomong terus dia berargumen menguatkan pendirian sendiri, itu baru Korobi banget dulu. Jadi kita harus lihat dari output perilakunya dia dulu. Masuk keras kepala juga gak sih? Batu. Oh, batu. Iya, jujur. batu. Korobi dulu orang yang paling batu, serius. Mengakui Korobi akui. Rentan ribut begitu ya? Bukan lagi. Dulu parah. Pencari ribut kayaknya itu bukan rentan. Parah. Karena orang kayak gitu kan, misalkan orang lagi santai-santai aja bisa diserang rasanya kayak gitu. Terus kayak pengennya gue yang menang. Iya. Kalau lu nggak mau ngalah, gue harus menang gitu. Itu orang-orang kayak introvert kita gini. Oh iya. Dulu sebelum Korobi, karena Korobi dulu nggak pernah takut kalau misalnya diajak berantem. Karena dulu kokonya Korobi pernah ngomong, Bil, kalau hari ini berantem lu bonyok, besok jangan harap itu orang bisa hidup. Dia bilang kayak gitu. Makanya jadi kayak Korobi gak takut. Aman, punya backingan. Iya, punya backingan. Punya pegangan. Lu bonyok gak apa-apa, besok belum tentu tuh orang bisa hidup. Cuman itu dulu. Cuman ketika mengenal Kristus, masuk ke Youth Elevate kan, tau lah gimana harusnya kita bersikap. Makanya ketika kita ini ya harus ada perubahan dari ignorance yang Korobi. Jujur Korobi adalah salah satu orang yang ignorance dulu. Sampai kalian pas bikin topik ini, kalian lihat kan Korobi, karena sampai bilang loh, kayaknya Korobi bukan ignorance deh. Berbeda. Kalau pas Korobi renung kan, iya untuk saat ini memang Korobi bukan orang ignorance. Karena apalagi as a youth leader, nggak bisa kita mempertahankan ego, nggak bisa kita nggak mau ikut campur dengan urusan orang lain, nggak bisa sama dan sekali. bukan sebagai posisi youth leader aja, orang ignorance itu akan sulit berkomunitas. Betul. Karena dia itu bisa mematahkan keputusan-keputusan yang memang harusnya udah dibuat gitu. Yes. Nggak bisa begini, harusnya begini, tetap pendiriannya aja. Dan kalau Korobi ignorance juga nggak akan menjadi kandidat youth leader. Betul. Iya. Orang ignorance susah buat berkomunitas. Nah, tapi dari tadi kan kita udah ngomongin tentang ignorance people, gambaran besarnya gitu. Tapi Ai penasaran sih, kira-kira kenapa orang itu bisa jadi ignorance people gitu? Apa yang menyebabkan hal itu? Yang pertama kurangnya kasih sayang. Kalau versi introvert, ketika dia kurang kasih sayang, dia akan susah untuk memberi kasih sayang itu sama orang lain. Versinya Koko, extrovert, karena Koko kurang kasih sayang, Koko mau menjadi pusat perhatian. Karena ketika Koko mempertahankan prinsip Koko, itu akan jadi pusat perhatian. Itu pertama. Kedua adalah dia nggak bisa belajar menghargai orang karena
kebanyakan orang yang ignorance ini pasti ada punya permasalahan di keluarganya. Entah itu broken, entah itu keluarga yang tidak harmonis. Dia melihat itu contoh-contoh di rumah. Sampai akhirnya muncul. Kalau buat yang introvert, kalau dari Koko ya, buat introvert kayak, yaudah sih gue udah capek konflik di rumah. Ya, Keluar masa gue konflik lagi. Mm-mm. Betul. Tapi kalau dari sisi extrovert adalah, bicara soal ignorance, ketika dia melihat seperti itu, gue udah capek nih di rumah nih, lu jangan sampai bikin masalah sama gue gitu. gue mau lu udah nurutin aja kata-kata gue, nggak usah, gue nggak peduli perasaan lu kayak gimana, yang penting benernya tuh kayak gini, lu nggak usah batu, nggak usah ngebantah gue. Itu kebanyakan orang-orang ignorance, itu orang-orang yang memang punya masalah di keluarganya mereka, nggak bisa dipungkiri, nggak akan jauh dari situ, percayalah. Kebanyakan orang-orang ignorance, kalau kita selidiki, kalau kita telusuri, kita lihat dalam-dalam hati mereka, kita dekati mereka, ternyata sebenarnya apa sih yang membuat mereka menjadi seorang ignorance? Rata-rata itu adalah faktor dari keluarga. Kebanyakan. Makanya kayak kalau misalnya di rumah udah banyak masalah, udah terbiasa buat mengignore gitu ya. Membodo amat, cuek sama pura-pura nggak tahu gitu sama masalahnya. Jadi di luar terbiasa. Karena kan keluarga kan tempat kita membentuk karakter ya. Tempat pertama, wadah pertamanya. Wadah pertama. Ada juga yang kayak bikin masalah di luar, jadi nanti abis gue bikin masalah, orang tua gue perhatiin gue nih. Yes. Gitu. Jadi love Kurang language-nya perhatian. physical attack dari orang tuanya. Kurang perhatian. Jadi bagaimanapun caranya dapat perhatian dari orang tua ya, bakal dicari. Ada ya orang-orang, enggak, memang ada orang-orang yang kayak Ada. gitu. Banyak. Ada, serius. Terutama yang memang orang tuanya kurang perhatian. Padahal kalau misalnya kita bicara soal perhatian, kasih sayang, ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi kita itu loh. Kalau kita tahu, kita kenal. Yang dia udah rela mati buat kita kan, di atas kayu salib. Nggak perlu kita cari sama siapa-siapa lagi. Dari memang hati kita sendiri aja. Betul, dari hati kita sendiri. Itu yang Koko sadari. Ketika Koko merubah kebiasaan Koko dari yang ignorance menuju non-ignorance. Karena waktu itu memang Tuhan kirimkan satu pribadi juga untuk membantu Korobi untuk merubah itu semua. Nggak gampang prosesnya. Nggak gampang. Perlahan, tapi pasti. Dari orang yang emosian, orang yang cari, selalu cari masalah ya, kalau bisa dibilang ya. Pernah waktu itu lagi di jalan, naik motor nyantai. Karena menurut Korobi, kalau prinsip Korobi naik motor jalan nyantai adalah, ya udah gue mau nyantai, jangan ada yang ganggu. Tiba-tiba ada yang motong. Waktu itu sama kokonya Koko, sama Ko Irfan dulu, berdua. Gue dikejar, turun lu, anak mana lu? Lu bisa naik bener nggak? Lu bisa bener nggak lu naik motor gitu? Dulu. Kayak gitu. Yeah. Itu ignorance. Karena bicara soal, ya nggak ada yang perhatiin ya. Susah ya kalau misalnya bicara. Karena jujur Korobi kan orang broken home dulu. Jadi ketika keluar begitu kan, apalagi bebas banget pergaulannya sama orang-orang yang memang yang nggak mengenal Kristus. Jadi ya tahu lingkungan juga berpengaruh ya. Iya, lingkungan berpengaruh. Dari keluarga pertama, kedua lingkungan. Apalagi di sekolah juga, ya udahlah makin jadi. Cari masalah buat cari kasih sayang. Betul. Gitu ya. Tapi kalau sampai sekarang di jalan juga masih lah kadang-kadang. Maksudnya masih lagi jalan santai dipotong, nggak sampai ngajak ribut, cuman saya kejar dulu, kejar, terus udah pepet, potong jalannya. Begini, kenapa lu motong jalan gue? Balas dendam ya. Balas dendam. Iya. Masih. Bertobat lah. Dan sekarang masih. Tapi kalau lagi santai ya udah santai, memang bener-bener santai. Cuma kalau rohani gitu kok. Kalau lagi kalau headsetnya tergantung playlist lagu. Tergantung playlist lagu. Tergantung playlist lagunya. Jangan dengerin Mandarin terus. Dia dengerin Mandarin. Jangan lagi dengerin Mandarin terus lagi. Jadi karaoke terus. Tapi kalau lagi buru-buru mau berangkat kerja kan, kita kalau kesenggol dikit gimana ya rasanya? Gue lagi buru-buru nih. Tapi udah jam berapa nih kan? Tapi udah jam berapapun masih sempet-sempetnya balas dendam dulu ya. Iya. Kalau searah balas dendam, cuma kalau udah nggak searah ya udah lepasin aja lah. Iya. Ampuni aja dah. Aduh. Tapi kalau masih searah kejar dulu. Kalau Korobi kalau di jalan paling cuman kayak ada yang kayak gitu sekarang ya, cuman aduh, geling-geling gitu aja udah.
udah nggak mau memperpanjang masalah. Capek. Iya, iya. Kalau nggak nanti Buat kalau ketemu di lampu merah, kenapa bang? Dipotong bang. Iya ini bahaya ini. Kayak kalau sendiri ya. Betul. Kalau sendiri, maksudnya kalau lagi bawa nyawa orang kan nggak mungkin begitu. Kalau Korobi dulu nggak peduli. Hah? Lagi bawa kayak Orang Eren pun, juga dulu begitu. Iya. Lagi bawa di belakang, bonceng teman atau siapapun, kejar kok kejar. Serius. Kalau lagi bawa Melvi ada Melvi, ngapain sih dikejar? Ngapain sih? Udah, Iya. udah, oke. Pasti kayak gitu. Kalau malah yang kesel. Kayak, apa sih soalnya kagetan kan. Iya. Gitu kayak loading dulu. Tapi yang bawa motor santai aja gitu ya. Kayak kesel, cuman kayaknya lebih kesel aja deh. Iya. Tapi memang ignorance ini harus dikurangi. Harus apa ya? Karena memberikan dampak negatif ya kalau berkepanjangan, entah itu ignorance dari introvert atau extrovert. Kalau menurut Korobi tetap akan memberikan dampak negatif. Betul. Entah itu diri kita sendiri pun ataupun ke orang lain. Tapi sebagai orang yang berpengalaman kok dari dulunya ignorance, sekarang jadi orang yang lebih chill, lebih santai gitu ya sama orang-orang. Ada nggak sih tips buat mengurangi sikap ignorance-nya itu? Lebih mulai sadar sih bahwa ignorance ini nggak baik. Sadar. Harus sadar dulu ya? Iya, sadar dulu. Bangun dulu, jangan ngawang-ngawang mulu. Bangun, sadar. Bahwa memang ignorance ini, ignorance ini adalah hal yang buruk. Pertama, kita harus tahu, kita harus akui bahwa ignorance ini adalah hal yang buruk. Hal yang tidak bagus sama sekali. Mau bagaimanapun point of view-nya, tetap menurut Korobi itu nggak bagus. Betul. Yang kedua adalah mulai membentuk, maksudnya kayak memberitahu diri kita bahwa ada hal yang harus kita ubah nih. Jadi kayak kasih tahu nih, kalau misalnya kita nggak mau digituin sama orang, jangan gituin ke diri kita, jangan gituin orang lain dulu. Hukum tabur tuai. Iya, betul. Jadi kayak udah warning di dalam otak kita. Kasih tahu ketika kita mau ignorance nih, gue kalau diginin gue mau nggak ya? Langsung berpikir gitu sekarang Korobi. Ketika Korobi apapun itu mau untuk sekarang untuk berbicara ngobrol di publik sekalipun, gue kalau diginin orang gue mau nggak ya? Gue kalau giniin dia apa dampak kelanjutannya? Lebih ke situ sih, lebih ke aware. Jadi kayak pertama sadar, kedua adalah memberikan diri kita sendiri warning bahwa kalau kita nggak mau digituin sama orang, jangan gituin orang lain. Dan yang ketiga ada terakhir, bentuk kebiasaan-kebiasaan kecil. Karena pernah dengar ketika kita mau merubah sebuah kebiasaan yang buruk, dimulai dari hal-hal kecil dulu, ya. Dan itu rutin dilakukan. Dan itu bisa minimal 21 hari kalau nggak salah. Seingat Koko. Biar bisa mempertahankan membentuk terus. habit baru. Membentuk habit baru. Jadi mulai dari hal-hal kecil, mulai kayak random aja tiba-tiba mungkin bisa perhatian, gimana kabar, ngechat aja. Yang kita nggak pernah ngechat. Dulu Korobi orang yang paling malas nyari orang untuk ngechat, tapi belajar untuk kayak, gimana kabar? Ada masalah apa? Mau cerita nggak? Ada yang perlu gue doakan, ada yang perlu gue bantu, kayak gitu. Gimana kabarnya? Kerjaan gimana? Karena terkadang jujur Korobi dalam kesendirian itu Korobi hanya perlu menceritakan. Sekarang kan bingung mau cerita sama siapa. Ceritanya paling cuma sama Tuhan. Tapi kan tetap manusia butuh orang yang untuk bisa kita ceritakan. Iya, betul. Dan orang lain pun seperti itu. Terkadang mereka cuma hanya butuh menceritakan. Dan kita hanya butuh untuk mereka dengar. Mereka hanya butuh kita untuk mendengarkan mereka. Lebih ke situ. Jadi dari hal-hal kecil. Kayak dulu waktu awal Korobi mulai berubah itu, ya mulai mengambil anak-anak untuk yang Koko mentorin. Gimana caranya supaya membantu mereka dari pengalaman hidup Korobi supaya mereka jadi lebih baik. Tiga hal itu. Yang pertama kita sadar. Kedua kita memberikan warning, awareness buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau diperlakukan orang seperti itu, jangan melakukan orang lain seperti itu. Dan yang ketiga adalah mulai dari hal-hal kecil berubah. Mantap. Jadi 3 hal ini adalah tips yang sangat berguna untuk mengurangi bagi kamu nih, ini trigger untuk kamu harus merasa, jika kamu merasa kamu adalah orang yang ignorance, ini adalah trigger saatnya untuk sadar. Betul. Mulai dari besok atau mulai dari sekarang juga. Dari sekarang. Bisa sekarang kenapa harus besok? Iya. Kalau bisa sekarang kenapa harus besok? Makanya saya revisi atau boleh dari sekarang juga. So, mungkin kalau misalnya boleh nambahin kayak
sebagai orang yang ignorance, mungkin dia juga perlu cari tahu kali kayak kenapa kok gue bisa jadi orang yang ignorance ya, penyebabnya tuh apa. Iya, Karena kalau setelah pikir-pikir kayak mungkin yang tadi Korobi bilang, mungkin di rumah, dan kayak dengan tahu karena jadi ignorance karena masalah di rumah, jadi bisa berdamai dulu sama itu. Yes. Terus juga mungkin kayak ada kepikiran bisa jadi orang ignorance juga punya trust issue gitu mungkin sama orang. Jadi kayak gara-gara dia trust issue dia nggak mau benar-benar putus hubungan sama orang lain gitu. Ketika dia dideketin, dia nolak dan dia juga nggak mau deketin. Dan mungkin dari situ dia pun tahu gitu dari mana dia harus mulai memperbaiki, dari mana dia harus mulai pulih dulu supaya dia bisa berubah gitu. Mungkin kalau bisa menambahkan untuk betul. Karena kalau main rubah-rubah aja tanpa tahu lukanya di mana, susah balik lagi. Bisa maksudnya bisa balik lagi. Betul. Dan kalau kita ketemu sama orang ignorance, memang kalau yang udah buruk banget, membuat kita sakit hati ya mau nggak mau kita harus mencoba menghindari. Tapi sebenarnya ya kita harus mencoba menghadapi dan kita harus kasih tahu. Terkadang orang-orang ignorance, orang yang seperti itu nggak merasakan mereka salah. Ketika kita kasih tahu, dulu kok orang yang nggak pernah mau terima masukan. Ketika Korobi tahu bahwa Korobi seperti itu salah dan ketika banyak orang masukan gini, oh ternyata gue seperti ini. Akhirnya kita mulai berpikir lagi di pemikiran kita sendiri. Jangan sampai akan banyak orang-orang kayak Korobi yang kalau kita ketemu sama orang-orang kayak Korobi dulu, kalau kita nggak kasih tahu dan kita malah menjauhi dia, nggak ngerasa. Dia akan semakin tenggelam, kasihan. Kita sebagai orang-orang yang tahu kasih, kita harus angkat dia keluar dari lembah kelam. Tapi harus siapin diri kita sendiri dulu ya. Harus siapin malah diri. ikutan terjun. Dan malah sakit hati terus malah pergi jadinya. Iya. Gitu. Karena kayak kadang walaupun orang yang ignorance kita udah deketin, udah kita kasih tahu, udah kita berharap dia sadar lah atau seenggaknya dia terpikir kayak emang gue ignorance. Kayak itu pun belum tentu dia mau menerima gitu kan. Betul. Jadi kalau kita jauhin ya lebih parah lagi. Serius. Kalau saya sih tetap, maksudnya nggak sampai dijauhin ya, maksudnya ya menjaga jaraknya, dijaga yang maksudnya di jarak yang segitu-segitu aja, tapi sambil ya begini aja lah bro gitu. Implisik mungkin ya. Iya. Perlahan-lahan kayak selipin. Pelan-pelan iya. Kasih saran kayak gitu. Kalau menurut saya sih lebih efektif yang kayak gitu. Dikit-dikit tapi rutin gitu. Tapi nanti lama-lama kan dia ngerasa kan. Karena orang-orang yang seperti itu sebenarnya hanya butuh perhatian. Hanya butuh perhatian, butuh diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika coba deh orang-orang kayak gitu ya sebenarnya cara ngedeketinnya adalah kita kasih perhatian kecil, mereka akan mulai buka hati dia loh. Se-ignorance apapun orang itu ya. Betul. Dari hal kecil kita mulai kayak kita kasih perhatian kayak bro gini yuk, ayo bro kita simpel aja bro temenin gue makan mie ayam yuk gitu kan, murah. Gak mahal. Kalau lu tumben banget ngajak gue makan gitu kan. Mereka kan mulai berpikir. Betul. Kalau kita konsisten menjaga jarak di ritme yang sama-sama, pasti lama-lama dia pasti akan ngebuka juga. Batu aja ditetesin air terus bolong. Yes. Jadi sains nih. Oke. Ricky 2024. Mungkin kita bisa langsung masuk ke bagian konklusinya aja ya untuk podcast kita hari ini. Boleh dibagiin. Atau mungkin dari Korobi dulu nih sebagai narasumber ada yang mau disampaikan dulu? Dari Korobi intinya sebagai kita anak-anak muda ketemu teman atau mungkin kita sebagai pelaku ignorance kita harus sadar mulai. Kalau kita sebagai pelaku kita harus sadar bahwa ignorance itu adalah tidak baik dan kita harus berubah. Dan kalau kita misalnya ketemu sama orang yang sebagai pelaku ignorance, jangan sampai kita menjauhi. Tapi kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus memberikan kasih itu, memberitahukan kepada mereka bahwa mereka salah. Karena terkadang orang-orang yang seperti itu mereka nggak tahu bahwa mereka salah. Lebih ke situ. Oke, thank you banget untuk hari ini, untuk diskusinya bareng-bareng sama Korobi sama Koriki. Buat teman-teman sekalian yang udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir, boleh banget podcast ini kalian saring dan jangan ditelan mentah-mentah banget. Dan juga buat kalian yang mungkin merasa butuh teman cerita, butuh tempat untuk dilayani, boleh banget kalian klik link di deskripsi di bawah ini, nanti akan ada yang melayani dari tim kita. Oke, segitu aja untuk hari ini. See you in next history. Bye.